kita live-nya lebih awal ya teman-teman ya. Jadi live kita lebih awal lagi, lebih ini. Biar nanti teman-teman nggak nungguin. Biar teman-teman nungguinnya nggak lama. Kalau kelamaan nunggu biasanya teman-teman pada kabur ya. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan di follow hostnya dulu. Yang belum tap-tap layar boleh ya, dibantu di tap-tap layar. Nah, ada burung apa aja itu mas? Ini kebetulan banyak. Ada cucak hijau, ada murai batu, ada jalak Bali, ada cucak jenggot, banyak banget teman-teman. Jadi yang ada di aviary kita banyak. Ini cuma kita belum kumpulin aja biar mereka istirahat dulu lah. Biar mereka istirahat sambil makan gitu ya. Jinak semua ya nggak semua lah. Ada beberapa yang nggak jinak. Ada sebagian yang jinak, ada sebagian yang enggak. Nah itu nanti tergantung teman-teman nanti ya. Kalau punya kandang burung aviari, burung-burungnya pengen jinak itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa belajar terus di sini. Makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu ya, biar nanti teman-teman juga bisa belajar di sini tentang kandang burung aviari. Cara kasih jinak burungnya gimana ya, itu nanti teman-teman kalau punya kandang burung aviari nanti teman-teman hafal ya. Nah kayak seperti ini nih, padahal ini kita bohongan ya, kita nggak ada ininya. Ini kita nggak kasih apa-apa nih. Cuma kalau cucak hijau itu biasanya dia itu dibohongin mau seperti ini. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, kembali lagi kita persilahkan untuk teman-teman di follow hostnya ya. Terus dibantu di tap-tap layar dong teman-teman. Kalau ada yang punya love orange, boleh silahkan dikasih love orange-nya biar ini ya. Dan target live kita cuma 1 mawar teman-teman. Kalau ada yang punya mawar bolehlah di 1 aja nggak masalah, nggak usah banyak-banyak, 1 aja, 1 mawar. Jadi kalau untuk penjinakan burung, teman-teman kalau nanti punya kandang burung aviari itu usahakan setiap
kasih makan burung di aviari itu seperti ini ya, kita contohkan. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi kalau di kasih makan jangkrik itu pakai tangan ya, biar dia itu seperti ini. Ini buat belajar aja, buat belajar biar nanti burung-burungnya itu jinak. Kalau burung di aviari itu kalau udah pengen makan jangkrik, dia itu dikasih ke tangan pun dia mau gitu ya. Jadi dikasih tangan, nggak usah dilempar teman-teman. Kalau untuk pancingan 1 atau 2 kali dilempar nggak masalah. Tapi selanjutnya di ini kayak gini misalkan ya. Jadi kalau dikasih makan lewat tangan itu bisa lebih jinak gitu ya. Karena burung-burung di sini tuh mau kok teman-teman, mau kalau udah mereka udah lapar. Terima kasih yang sudah kasih mawar. Jadi kalau mereka udah lapar dikasih jangkrik lewat tangan, mereka mau kok. Jadi kita contohkan lagi nih. Ini kita contohkan seperti ini. Nah, jadi dia pasti nurut. Jangkriknya jangan dilempar, tapi lebih ditaruh di tangan gitu ya. Nanti burungnya itu akan seperti ini. Mau digoyang-goyang seperti apa juga mereka nggak urus. Yang terpenting mereka itu dapat makan gitu ya. Nah, ini padahal digoyang-goyang seperti ini. Dan ini kita belinya burung bahan ya teman-teman, bukan burung yang udah jinak. Ini kita beli 150.000 nih. Nah ini untuk betina ya teman-teman. Kalau yang jantan yang di depan sana tuh. Jadi betina cucak hijau sama jantan itu perbedaannya di bagian leher ya. Kalau yang betina itu dia itu kuning tuh. Nah kalau yang jantan itu dia hitam untuk bagian muka sampai dengan leher. Jadi seperti ini cara menjinakkan burung itu di aviari. Cukup teman-teman jangan kasih makannya itu dilempar gitu ya. Jangan dilempar. Kalaupun dilempar juga mereka semua mau. Nih kayak ini. Kalau dilempar juga mereka lebih seneng sih. Kalau dilempar mereka lebih senang rebutan. Kita panggil burung ini jalak balinya. Dia itu suka keluyuran. Oke. Nah dia itu langsung ke sini. Kalau dipanggil jalak balinya dia langsung datang nih. Tuh. Isinya ada jalak bali, murai batu, cucak hijau, cucak jenggot, terus jalak bali, murai batu. Nah ini cucak hijau, ini murai batu tuh. Tuh murai yang jantan itu. Iya buat teman-teman semuanya. Nah itu juga murai lagi tuh. Di tap-tap layar dong teman-teman, biar sampai
1K, di tap biar sampai 1K dong. Luas aviarinya berapa? Kita luasnya ada di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya di 5 meter. Kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, kalau udah terbiasa kasih makan di tangan, kalaupun di tangan itu nggak ada jangkriknya, mereka mau nurut, teman-teman. Nah, tuh kan. Kalaupun cuma bohongan ya, mereka itu mau nyamperin. Nah, ini yang betina, yang di sebelah sana, yang di depan itu jantan. Ada yang bersarang, ada banyak. Nanti kita sepilkan sarang burung manyar. Cuma sarang burung di aviari itu atau produksi burung di aviari itu di sini itu musiman ya. Kota mana? Kita ada di kota Purbalingga. Jadi burung kalau sudah masuk di aviari, mereka menganggap mereka itu kembali ke alam. Jadi kalau untuk produksi mereka pasti nggak setiap saat gitu ya. Jadi mereka kalau produksi itu pasti nunggu musim mereka. Kayak misalkan cucak hijau gitu ya. Nah, cucak hijau itu antara Juni sama Juli. Di bulan itu mereka baru produksi. Di tap lagi, teman-teman. Baru berapa itu? Enak bang, ya enak, adem juga. Jadi wah, rasanya tuh nyenengin gitu ya. Di luar sana lagi panas, kita cukup masuk di aviari. Di aviari adem sambil lihat burung-burung pada makan, pada berantem juga gitu ya. Udah berapa tahun bang? Ini kita baru 8 atau setahun lah ya, kurang lebih 1 tahun. Itu yang di bawah burung puyuh hutan, teman-teman. Burung puyuh hutan. Nah, puyuh hutan ini kita punya 1 pasang. Dia juga udah mulai bikin sarang, teman-teman. Jadi kemungkinan sebentar lagi untuk puyuh hutan kita itu bertelur. Nah, nanti kalau udah bertelur puyuh hutannya dan udah menetas, kita kabarin teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau pelihara puyuh hutan gitu ya. Karena puyuh hutan ini langka, teman-teman. Puyuh hutan ini langka dan jarang ada yang punya loh, teman-teman. Ternyata puyuh hutan ini susah dicari. Susah dicari. Sepil atapnya, bos. Oke, jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu. Seneng rasane deleng. Kebumen melu, oke, deket banget ya. Kebumen perak banget. Bang, burung yang niru ngomong ada itu tadi. Nih, kita sepil. Dia ini pinter banget ngomong nih. Tuh. Namanya jalak Bali.
Ini jalak Bali kalau manggil nama seseorang itu dia itu ini banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya, biar teman-teman itu selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Dan teman-teman yang mau ikut adopsi di anakannya untuk puyuh hutan, boleh silahkan di ini ya, di follow dulu hostnya. Jangan lupa dibantu di tap layar. Yang belum share silahkan di share gitu. Karena kemarin kita punya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi kita punya ayam hutan juga di belakang kita ini. Di belakang kita ada ayam hutan satu pasang dan sudah produksi. Ayamnya bagus, cakep. Nah, ini udah produksi, ayam hutan kita udah produksi lancar, dan kemarin kita udah ada yang kita tetasin 5 butir, dan yang 5 butir telur kita jual. Ternyata telur ayam hutan itu laku dan banyak yang nyari gitu ya. Kemarin kita 5 butir itu dibayar 250.000. Ternyata satu butir itu untuk telur ayam hutan itu dibanderol 50.000 teman-teman. Jadi laku keras gitu ya. Maaf Mas, lokasi di mana? Panjang kandang, lebar kandang, tinggi. Nah, untuk lokasi kita ada di Jawa Tengah, Purbalingga ya teman-teman. Dan untuk luas kandang burung aviari kita itu lebarnya di 5 meter, lebarnya di 8 meter, panjangnya di 20, tingginya di 5 meter. Jadi 8 kali 20 kali 5. Coba teman-teman yang pengen belajar tentang kandang burung aviari, boleh silahkan di follow dulu ya, di follow, di tap layar, di share juga live-nya biar semakin banyak teman-teman yang membuat kandang burung aviari itu. Kita semakin seneng loh teman-teman, karena semakin banyak yang bikin aviari, justru akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Nah itu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau kritik dan saran, silahkan juga di kolom komentar ya, biar kita sama-sama di sini belajar. Maaf Mas, atapnya pakai apa? Kalau untuk atap kita menggunakan jaring karamba teman-teman. Nah, kita coba sepilkan atapnya sedikit ya teman-teman. Nah ini untuk bagian atapnya. Jadi kayak transparan gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak ada atapnya, kayak transparan. Nah seperti ini teman-teman. Kita menggunakan jaring karamba dan kita jauh ke sana ya teman-teman. Kamu jangan naik ke HP lah. Ayo turun. Nah jadi untuk panjangnya sampai ke ujung sana. Nah itu tadi ya untuk yang sepil atapnya. Buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow. Kita belajar bareng-bareng di sini, dan kita ngobrol untuk makan burung di aviari ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dari jumlah kurang lebih 50 ekor burung yang ada di aviari ini, kita usahakan untuk makan satu jenis fur ya teman-teman. Jadi kita menggunakan makan pokoknya itu fur ayam sama fur babi. Ada burung apa saja? Ada murai batu, jalak Bali, jalak suren, ada murai batu, cucak hijau, kepodang di sana tuh lihat. Ada puyuh hutan, banyak teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Untuk makanan jaring karamba kuat berapa tahun kira-kira?
Kalau untuk yang digunakan di peternakan ikan atau di karamba di air, jadi kalau yang direndam di air asin atau air tawar itu bisa mencapai 5 tahun. Nah, kalau untuk yang di daratan itu bisa mencapai 7 tahun tingkat kerapuhannya. Dan jaring karamba ini terbuat dari senar untuk mancing itu ya, senar atau nilon. Nah, jadi dia itu nggak bakalan karatan. Maaf Mas, dengan ukuran 28 kali 5 meter habis dana berapa Mas? Jadi untuk aviari kita kebetulan kita punya lahan, kalau di sini itu 10 ubin ya. Kalau di sini 10 ubin. Nah, dari lahan ini kita tadinya itu memang lahan kosong ya, cuma ada rumput-rumput gitu. Jadi dari pondasi, dari pagar keliling dan lain sebagainya, kurang lebih kita di atas 50 juta. 50 juta itu belum burung-burungnya ya, belum sama mungkin alat-alat lainnya, alat kebutuhan yang untuk aviari gitu ya. Jadi teman-teman siapkan aja kalau memang mau bikin kandang burung aviari dengan luas seperti itu ya. Sepil kelilingnya Om ya, nanti kita sepilkan untuk kelilingnya ya. Aviarinya ukuran berapa? 8 kali 20 kali 5 teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cuma untuk kandang aviari sebenarnya nggak harus besar ya teman-teman. Jadi kandang aviari itu nggak harus besar. Seberapapun niat teman-teman membuat kandang burung aviari, yang terpenting dan tujuan kita itu hanya untuk memudahkan kita merawat burung ya. Bukan kita bikin aviari untuk penghasilan atau usaha, itu enggak ya. Jadi cenderung untuk memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita merawat burung-burung yang kita punya. Karena kalau kita punya burung banyak di kandang kotak atau di kandang gantung itu, untuk merawat sehari-harinya juga kita lebih repot ya teman-teman. Harus bersihin kandangnya, harus ganti makan, ganti minum setiap hari gitu ya. Dan itu sangat menyita waktu. Nah, yang akhirnya kita bikinkan aviari seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang mau sepil kelilingnya kita paling seperti ini ya. Nah, ini ada cucak hijau juga tuh. Nah, untuk sepil kelilingnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita HP-nya bukan orangnya yang jalan. Nah, jadi seperti ini. Nah, di belakang kita juga masih luas ya. Kita punya kandang ternak juga di sini tapi kosong teman-teman. Belum ada isinya. Nah, ini di belakang juga kita punya ayam hutan satu pasang ya teman-teman. Nah, ayam hutan ini udah produksi teman-teman. Ayam hutan ini udah produksi. Jadi kita di belakang kita ini kita punya satu pasang ayam hutan tuh. Nah, ini kandang ternak kita juga kosong teman-teman. Nah, ini cucak hijau. Jadi seperti itu teman-teman untuk sepil kelilingnya. Untuk burung-burungnya udah pada jinak atau belum? Nah, nih kalau tanya udah jinak atau belum seperti ini ya. Cuma kita beli burungnya itu burung yang bahan ya, yang bakalan, dan burung yang nggak jinak. Kita jinakin di sini gitu. Jadi diusahakan ya buat teman-teman kalau kasih makan burung itu, kalau di aviari itu pakai tangan seperti ini ya. Biar burungnya jinak gitu.
Sepah raja, konin, pleci, bustomi, murai batu dalam satu kandang udah sip om. Udah, itu bagus. Kandang ukuran berapa gitu ya. Jadi untuk di kandang ukuran berapa itu. Udah ada yang bersarang, udah. Untuk cak ijonya udah pernah menetas, pernah 1 kali. Cuma kebetulan betina. Menetas 1 cuma betina. Nah ini kan kita kalau nggak punya aviari nggak bisa dekat seperti ini teman-teman dengan burung-burung tuh. Ini deket banget loh teman-teman. Mantap mas, jadi tambah semangat mau ngikutin ya. Jadi semakin banyak teman-teman yang terinspirasi untuk membuat aviari itu, semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Jadi ayolah kita lestarikan burung-burung yang sekarang itu hampir punah gitu ya, yang hampir nggak ada di alam liar. Silakan teman-teman kita lestarikan bareng-bareng. Kalau ada kekurangan apapun boleh silakan teman-teman yang mau sharing-sharing di sini. Terus siapa tahu nanti kita punya burung yang untuk aviari kita bisa bagi gitu ya. Aviarinya udah cuma aviarinya cucak hijau udah cuma 1 kali itu ini teman-teman, 1 kali menetas, satu biji yang jadi 1 ekor yang jadi. Nah jadi coba kita lestarikan burung-burung yang di sini. Nah siapa tahu nanti kalau teman-teman mau bikin aviari itu, teman-teman udah punya aviari, ada burung yang teman-teman belum punya dan burung itu susah dicari, kebetulan di aviari kita ada, jadi kita bisa saling berbagi gitu ya. Kayak di sini untuk burung puyuh hutan gitu ya. Puyuh hutan memang jarang teman-teman, jarang dan sangat langka gitu ya. Ini kebetulan puyuh hutan kita kan lagi bertelur nih teman-teman, lagi bersarang, belum bertelur ya. Jadi masih bikin sarang, tapi udah bagus sarangnya. Nah nanti mudah-mudahan burung puyuh hutan ini cepat menetas dan nanti teman-teman yang punya aviari bisa buat aviari gitu. Karena nyari di luar sana itu susah teman-teman. Nyari burung puyuh hutan itu susah di luar sana. Nggak ada tikus om di dalam aviari. Kalau di dalamnya nggak ada, karena kita usahakan tikus itu jangan sampai bersarang di aviari gitu ya. Kalau hanya sekedar masuk lewat keluar lagi itu banyak teman-teman, tapi ya nggak sebanyak yang sebelum kita ini ya, sebelum kita kasih lampu aviarinya itu banyak banget teman-teman yang tikus yang masuk ke sini. Sekarang aviarinya lebih terang, kita kasih lampu, jadi tikusnya berkurang yang masuk. Murai udah pernah netas, gagal. Untuk murai gagal karena kebetulan pas dia lagi angrem, dia itu mabung teman-teman. Jadi gagal menetas untuk murai batu. Kalau tidur ada pakai kandang bang? Enggak, tidur di pohon. Jadi kalau burung-burungnya tidur itu di pohon, ya di pohon, di dedaunan. Makanya buat teman-teman yang punya aviari, kalau mau tanam pohonnya bisa teman-teman belajar di sini dan minta petunjuk gitu ya. Karena pohon juga menentukan populasi burung di aviari gitu ya teman-teman ya. Jadi kita usahakan untuk tanaman pohon juga harus yang lebih bermanfaat gitu ya. Cucak hijau udah pernah 1 kali. Cuma jadi gini ya teman-teman, kalau burung sudah masuk ke kandang aviari itu produksinya itu musiman ya teman-teman. Jadi misalkan cucak hijau ini, kita kasih contoh cucak hijau.
cucak hijau itu kalau produksi dia itu di bulan Juni sama Juli. Nah di lain bulan itu mereka nggak produksi teman-teman, dan itu juga berlaku untuk semua burung yang ada di aviari. Misalkan kayak murai batu itu nanti di bulan Agustus dan seterusnya seperti itu, karena mereka itu udah menganggap mereka masuk di sini itu udah menganggap mereka ada di alam, kembali ke alam gitu. Jadi nggak kayak burung yang diternak teman-teman. Kalau burung yang diternak kan mungkin kita kasih contoh murai batu lah ya. Murai batu kalau sudah produksi, udah menetas, anakannya 1 minggu diambil. Nah nanti indukannya bertelur lagi. Nah seperti itu terus sirkulasinya. Kalau di aviari enggak teman-teman. Kalau di aviari semaunya burung itu mau produksi. Berapa meter panjang, lebar, tinggi untuk memelihara burung ini? Kita untuk kandang aviari ini kita ada di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya 5 meter. Tanahnya luas berapa? Kalau bicara tanahnya 10 ubin ya. Jadi tinggal dikalikan aja, lebarnya 8 meter, panjangnya 20. Untuk yang mau sepil muter, kita paling HP-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk HP-nya aja ya. Kalau orangnya yang muter nanti banyak burung yang bubar gitu ya. Karena ada beberapa burung yang memang masih belum jinak gitu ya, agresif gitu. Jadi kalau kita yang jalan, nanti burung-burungnya dia itu kabur. Nah jadi kalau yang mau sepil atapnya juga seperti ini teman-teman tuh. Jadi kita sepilnya itu layar HP-nya aja ya teman-teman ya. Kalau di sepil kita muter kan banyak burung-burung yang masih agresif sama kita gitu ya. Jadi nggak semua burung itu jinak di sini. Ada yang masih tahap penjinakan juga ada. Jadi kalau kita jalan-jalan tentunya mengganggu mereka yang lagi itu di tempat makan seperti itu di ujung sana. Di tempat makan kita ini ada beberapa ekor burung yang lagi asik makan, nanti kita ganggu. Jadi paling kita seperti ini ya. Untuk yang mau sepil muter-muternya silakan ada di ini ya, di VT-VT kita. Jadi pengen bikinlah sepil aja, lihat jaring atasnya pakai apa. Kita pakai jaring karamba teman-teman. Untuk bagian atas kita pakai jaring karamba. Sepil aja itu tadi udah disepil ya. Atapnya pakai apa buat? Pakai jaring karamba. Jadi pengen, ayo buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow. Yang belum tap-tap layar boleh dibantulah di tap-tap layar ya. Tanamin buah-buahan enak. Ya udah, ini di sini buah yang bisa kita makan, kita konsumsi kita ada kayak pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon jeruk. Nah, jadi ada ini juga pohon singkong teman-teman. Jadi kalau kita pengen ngopi pagi hari atau sore hari, kita tinggal ambil singkong di sini. Jadi kalau punya aviari seperti ini semuanya bisa ditanam teman-teman, termasuk sayur-sayuran gitu teman-teman juga bisa. Jaring karamba bahannya apa? Bahannya untuk jaring karamba ini dia itu dari senar yang untuk mancing ya teman-teman. Dan teman-teman kalau mau cek bahannya, mau cek ukurannya, mau cek harganya, bisa dicek di softcast kita ya. Kita ada di profil itu ada softcast. Nah dicek aja, nggak beli nggak masalah teman-teman, cuma dicek untuk jaring aviarinya atau jaring karamba. Kalau dindingnya ini bagian dindingnya teman-teman.
Ini untuk bagian dinding itu kita menggunakan bata ringan setinggi 4 meter. Nah, untuk sambungan ke atasnya kita pakai jaring karamba. Jadi tinggi temboknya itu 4 meter, teman-teman. Sebenarnya 4 meter juga udah cukup, dikasih atapnya itu 4 meter juga udah cukup. Cuma karena kita pengen lebih tinggi lagi, jadi kita tinggiin gitu ya. Itu luas tanahnya berapa Om kalau bikin yang itu? Berarti lebarnya 8 meter, panjangnya 20 meter. 10 lah, 10 ubin. Kalau dikasih ubinan 10 ubin, kalau dimeterin berarti tinggal dikalikan 8 kali 20. Cuma untuk aviari nggak harus besar ya teman-teman. Jadi nanti justru semakin besar aviarinya akan semakin besar biayanya. Nah, untuk biaya pembuatan, apalagi nanti kalau sudah isi burung-burungnya. Karena kandang burung aviari semakin besar itu kita pasti akan semakin banyak untuk isi burung-burungnya gitu ya. Karena kalau dengan luas 8 kali 20 dikasih 5 pasang itu nggak kelihatan teman-teman, burungnya nggak kelihatan, jadi kayak cuma hutan gitu. Paling tidak minimal ya 25 pasang gitu, itu baru kelihatan. Nah, jadi kandang aviari itu cenderung untuk memudahkan kita merawat burung-burung yang kita punya. Jadi teman-teman misalkan punya 5 ekor burung yang di kandang kotak gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita merawat burung itu, kita bikinkan aviari. Karena kalau sudah bikin aviari seperti ini, kita hanya kasih makan aja. Kita nggak perlu bersihin kotorannya, kita nggak perlu ganti air minumnya, ya. Jadi kita tinggal kasih makan. Kita kasih makan aja seminggu sekali itu bisa gitu ya. Jadi nggak repot, nggak setiap hari. Nah, tujuan kita itu seperti itu. Karena masih banyak teman-teman yang salah beranggapan ketika punya aviari itu nanti kita bisa dapat penghasilan. Burung-burungnya itu nanti banyak yang berkembang biak. Nah, itu justru yang masih kita anggap teman-teman yang masih salah persepsi ya. Sebenarnya kalau kita bilang aviari ya hanya untuk memudahkan kita merawat burung-burung yang kita punya. Itu aja. Kalau teman-teman niat mau usaha di kandang aviari, teman-teman bikinnya yang lebih besar lagi biar buat konsumsi publik, kayak misalkan taman gitu ya, taman aviari, terus buat wisata edukasi kayak misalkan wisata edukasi flora dan fauna gitu ya. Nah, itu baru menghasilkan. Tapi kalau skala besar hanya untuk konsumsi pribadi, itu nanti teman-teman repotnya di ketika makan burungnya ini setiap hari gitu ya. Jadi nanti kita harus mengeluarkan uang setiap hari untuk beli makan. Karena semakin banyak burungnya, semakin banyak juga kita mengeluarkan uang untuk beli makan. Nah, itu yang nanti justru banyak teman-teman yang mundur dari aviari karena faktornya itu, teman-teman. Sepil pagar. Kalau untuk pagarnya ini, teman-teman nih, kita pakai ini pagar keliling, pakai bata ringan atau herbal itu. Seru ya Om kalau pagi dengar suara burung. Wah, jangankan pagi teman-teman, ya. Malam aja kalau kita nyalain lampunya, burungnya itu bunyi gitu ya. Malam-malam. Karena di aviari kita memang kita kasih lampu, tujuannya untuk mengurangi predator yang masuk ke sini. Kayak tikus, kayak ular gitu ya. Jadi kalau terang itu kan gampang dilihat, dan tikus ternyata agak sedikit
minder ketika ada penerangan. Nah itu, jadi kalau malam kita lampunya nyalain, udah kayak di taman, terus tikus-tikusnya itu nggak banyak yang masuk. Sebelum kita kasih lampu, banyak banget tikus-tikus yang masuk ke dalam aviari. Nah ini juga salah satu ilmu ya buat teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang punya aviari itu dibikin pusing sama predator, sama tikus, apalagi terutama sama tikus nih ya, sangat amat ini bikin pusing. Jadi seolah-olah kita itu wah, apa aviarinya kita ini aja gitu ya, bongkar aja biar nggak banyak tikus. Nah nanti itu yang bikin, karena ya kalaupun kita punya aviari tentunya pasti ada saat-saat kita jenuh gitu. Ada jalak suren udah kita tuker kemarin ya, karena jalak suren di aviari itu nggak bagus. Jalak suren, jalak kebo itu ternyata nggak bagus di aviari, karena mereka itu nanti nakal teman-teman. Kalau tempat makannya di mana bang? Ini nih, kelihatan nggak sih di live-nya, kelihatan nggak? Ini tempat makan. Ini tempat makan untuk semua burung yang ada di sini, makannya itu di sini. Jadi kita bikin ada 3 sub, 1, 2, 3. Nah, ini kan lagi ada yang pada makan nih. Ini tempat makannya. Syutingnya pindah-pindah om, kalau pindah-pindah itu biasanya burungnya itu pada kabur teman-teman, kasihan. Apalagi ada beberapa burung yang lagi asik makan di bagian tanah, terus ada juga yang di ini, karena nggak semua burung jinak. Kalau burungnya mungkin kalau semua burungnya seperti ini, nah kalau burungnya seperti ini mungkin mereka nggak takut ya, mereka nyaman. Tapi sebagian burung kan nggak jinak seperti ini. Nah kalau burungnya jinak seperti ini nggak masalah teman-teman, kita jalan-jalan ke sana kemari. Nah kalau jam-jam segini kan burung-burung itu beraktivitas, ada yang makan di bagian bawah di tanah gitu ya, ada yang di tempat makan. Nah itu sebenarnya itu ya, kita panggil jalak balinya. Jalak balinya lagi makan nasi di sana. Udah gantian. Nah jadi seperti itu. Kalau hujan gimana tempat teduhnya? Dia ada di ini teman-teman. Kalau hujan tetap dia itu ada di pohon, karena teman-teman juga wajib tanam pohonnya itu yang bermanfaat. Tanam pohon yang berdaun lebar, jangan tanam pohon yang berdaun kecil, itu nanti tidak bisa buat nginep. Terus kalau nangkepnya gimana bos? Susah nggak selebar itu? Biasanya kita kalau tangkep itu pakai jaring. Jadi kita gelar jaring burung, nanti kita tangkepin kalau ada yang burung yang mau kita keluarkan. Kalau enggak ya enggak ditangkepin. Nah jadi kalau enggak itu, kalau hujan itu ya, kalau hujan dia itu masuk di bagian bawah ini daun-daunnya gitu. Wih keren, terima kasih banyak. Kamera geser dikit syutingnya. Oke nih, kita gesernya seperti ini aja ya. Nah ini ada cucak hijau, di sini ada murai batu. Nah jadi kalau gesernya seperti ini, di belakang kita ini ada kandang ternak juga tapi kosong teman-teman. Nah ini kosong. Nah untuk bagian atap ini ya, jadi kalau kita lihat bagian atap itu kayak transparan, kayak nggak ada itu, kayak nggak ada atapnya ya. Nah jadi kalau mau geser-geser pun seperti ini sebenarnya teman-teman tuh.
Nah, itu kalau mau geser-geser seperti ini ya, teman-teman. Itu ceweknya Om, ya, itu tadi betinanya. Jadi seperti ini. Ini untuk betina. Nah, ini betina, yang di sana itu jantan ya, teman-teman. Jadi jantan sama betina itu bedanya di leher. Nah, kita panggil jalak balinya. Isinya apa aja Om? Selain murai batu, ada cucak hijau, ini jalak bali. Banyak sih teman-teman. Nggak bikin tempat rumah kecil. Ada sebagian yang burung yang kita bikinkan sarang gitu ya. Ada yang memang ya kayak gini lah. Tapi belum tentu teman-teman. Belum tentu kayak gini. Kalau hujan itu banyak burungnya, itu belum tentu. Jadi belum tentu itu kalau burung itu mau berteduh di yang kita buatkan seperti ini. Jadi belum tentu. Sekelilingnya dipagar, iya, bisa ngopi juga burungnya. Iya, burungnya bisa ngopi tuh. Maaf nanya bos, di atas pakai atap ya bos, pakai jaring karamba. Ada yang berkembang biak nggak Om? Ada, banyak. Dan kita punya ayam hutan satu pasang. Ayam hutan ini udah produksi juga. Jalak Bali juga udah produksi, tapi anakannya udah kita jual teman-teman. Anakan jalak Bali kita udah jual buat beli makan di sini setiap hari. Jadi setiap hari kita itu kasih makan burung-burungnya. Nah, jadi makanya buat teman-teman kalau mau bikin kandang burung aviari skala besar hanya untuk konsumsi pribadi, sebaiknya dipikirkan lagi ya. Jangan sampai teman-teman sudah membuat kandang burung aviari besar dengan biaya banyak, nanti justru teman-teman mangkrak di depannya gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena kandang burung aviari itu nggak harus besar teman-teman. Nggak harus besar. Seberapapun kandang burung aviari, yang terpenting kita bisa menikmati seperti ini dan kita bisa menyalurkan hobi kita. Kalau mau bikin kandang aviari yang skala besar, sebaiknya teman-teman itu untuk konsumsi publik ya. Jadi kayak taman wisata atau apa gitu ya. Nah, itu justru menguntungkan besar teman-teman, karena sekarang itu yang kita lihat itu jarang banget ada wisata edukasi tentang flora dan fauna. Itu nggak ada, jarang. Yang ada tempat wisata ya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari yang lebih besar, silahkan. Tapi catatan kita bolehlah. Yang terpenting itu buat wisata. Biar teman-teman ada hasilnya. Kalau cuma aviari untuk pribadi seperti kita ini, nggak ada hasilnya teman-teman. Ukuran berapa bang aviarinya? Kok besar kelihatannya? Kita di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya di 5 meter. Jadi kalau teman-teman mau bikin aviari ya, saran saya kalau mau skala besar itu dipikirkan kembali.
Iya benar, kalau teman-teman mau bikin aviari dengan skala besar, eh, dipikirkan kembali karena terima kasih yang udah kasih love orange. Nah ini gua suka nih kalau yang seperti ini, dia itu masuk kasih love orange, kasih gift itu kita suka gitu ya. Jadi kelihatan ada dukungannya, walaupun kita juga kasih pencerahan, kita kasih edukasi ya. Teman-teman juga harus seimbang gitu. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu ya, di tap-tap layar. Dan yang belum share live-nya, silahkan di share live-nya. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Burung puyuh apa bukan? Iya, itu puyuh hutan. Puyuh hutan atau puyuh gonggong. Ini juga jarang teman-teman. Jarang ada yang punya puyuh hutan, susah dicari. Nah, teman-teman juga harus diperhatikan nih. Kalau teman-teman nanti punya kandang burung aviari, untuk isi kandang burung aviarinya harus komplit ya, teman-teman. Jadi komplit itu bukan berarti banyak, teman-teman. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, itu baru aviari komplit. Jadi diingat, ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Burung bawah seperti ini ya, kayak sejenis puyuh hutan. Teman-teman bisa lihat puyuh hutan ini dia itu cari makannya di tanah. Nah, manfaatnya untuk burung bawah itu untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di bagian tanah. Nah ini bersihnya sama ini, coba lihat teman-teman, dia itu kayak ayam, dia itu kalau cari makan itu korek-korek seperti itu. Nah ini manfaatnya untuk burung bawah gitu ya. Burung bawah juga banyak jenisnya ya teman-teman, ada sejenis burung puyuh, ada sejenis kaki panjang dan lain sebagainya. Nah itu untuk burung bawah. Untuk burung tengah sendiri, kita bisa cari burung yang hidupnya, habitatnya itu di semak belukar gitu ya. Jadi burung yang hidupnya itu di semak belukar. Nah itu burung tengah. Nah manfaatnya itu untuk membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon-pohon di aviari seperti ini ya. Jadi pohon aviarinya itu bersih dari serangga-serangganya gitu. Puyuh hutannya berkembang biak nggak Om? Baru bersarang teman-teman. Untuk puyuh hutannya baru lagi bikin sarang. Ini saya punya ayam golden tison. Saya ada ayam hutan. Saya ada punya ayam hutan satu pasang. Nih, kita liatin ayam hutannya tuh. Nah, jadi di belakang kita itu kita punya ayam hutan satu pasang, jinak, udah produksi teman-teman. Ini kita lagi menetaskan. Nah ini asli dari Jawa ya, ayam hutan asli dari Jawa Tengah. Ini dari lereng Gunung Slamet tuh. Ini jantannya, yang di sebelah sana itu betinanya. Ini galak banget teman-teman. Ini ayam hutannya galak. Nah ini juga kita ada kandang ternak tapi kosong ya teman-teman. Ini masih kosong. Dijual berapa? Untuk ayam hutan 3,5 juta teman-teman. Ini udah produksi
kita udah lagi menetaskan 5 butir yang udah kita jual kemarin, 5 butir. Ternyata telurnya mahal teman-teman. Kemarin itu kita jual 5 butir itu, satu butirnya di harga 50.000. Satu butir ayam hutan, telur ayam hutan harganya 50.000. Yang lebih mencengangkan lagi justru telur puyuh hutan. Ternyata telur puyuh hutan ini satu butir ada yang berani beli 75.000. Nah, itu satu jodoh bang. Iya, ini satu ini satu pasang. Seharusnya dikasih lagi ada 2 betina lagi, itu produksinya nanti cepet gitu ya. Jangan cuma betinanya jangan cuma 1, harusnya 1:3. Ini nanti cepet banget. Cuma nyari ayam hutan itu nggak semudah itu teman-teman. Banyak yang jual ayam hutan tapi baru petikan dari hutan. Biasanya harganya memang murah teman-teman. Kalau baru metik 1 minggu atau hitungan hari itu biasanya harganya murah. Paling satu pasang itu 1 juta gitu ya dapat kalau yang tangkepan. Tapi belum tentu hidup teman-teman. Nggak jamin hidup. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Yang belum tap-tap layar boleh di tap-tap layar. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari ya. Nanti teman-teman jadi, apalagi buat teman-teman yang mau bikin aviari nih, teman-teman bisa inden anakan puyuh hutannya. Karena nanti anakan puyuh hutan ini kita mau bagi-bagi sama teman-teman. Puyuh hutan ini jarang banget teman-teman. Nah, manfaat untuk burung puyuh hutan di aviari itu banyak ya teman-teman. Jadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah, ada di kandang burung aviari. Jadi kayak macam nah, jadi seperti itu. Mereka itu kalau puyuh hutan itu selalu cari makannya itu di bawah, cari makannya di tanah. Cenderung mereka itu lebih suka kayak, walaupun kita sediakan fur di bagian atas, mereka justru nggak suka ya. Mereka lebih suka cari makan di bagian bawah seperti itu. Jalaknya kita kemarin beli 7 juta satu pasang, umur 1,5 dan udah produksi.
Nah, kalau untuk penjinakan seperti ini ya teman-teman, jadi cenderung kita kasih makannya itu kasih di tangan, jangan dilempar ya. Nah, untuk penjinakannya seperti itu. Jadi nanti banyak burung-burung yang jinak. Kalaupun dilempar bagus sih sebenarnya, dilempar gitu ya, biar semua kebagian. Itu burung nggak di kandang, nggak di kandang. Kasih pakan apa? Untuk makan makanan pokok di aviari ini kita kasih fur ayam atau fur babi, dan untuk cemilan kita kasih buah gitu ya teman-teman. Berapa ekor semuanya? Kita ada sekitar 20 pasang. 20 pasang ya teman-teman. Cuma ada beberapa burung yang di atas gitu ya, nggak mau turun. Nggak semua burung itu mau turun seperti ini. Kalau dikasih makannya lewat tangan seperti ini ya teman-teman, jadi mereka itu nanti cenderung bisa lebih jinak. Burung apa, banyak banget, untuk burungnya banyak banget. Nah, yang di depan itu puyuh hutan ya teman-teman. Puyuh hutan ini manfaatnya seperti itu. Jadi makanya buat teman-teman yang punya kandang burung aviari, isinya harus komplit ya. Ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Di daerah mana kita? Ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Cucak hijau CR belum ada. Itu atasnya apa terbuka? Enggak, kita tutup pakai jaring karamba. Kita untuk pagarnya justru menggunakan bata ringan ya untuk pagarnya. Kalau untuk penutup atasnya kita menggunakan jaring. Nah, ini juga ada burung manyar nih teman-teman. Kita liatin burung manyar ya. Nah, ini salah satu burung juga yang masih agresif. Burung manyar ini jarang banget bisa dekat seperti ini. Nah itu burung manyar teman-teman tuh. Ini burung manyar kita kasih satu pasang, sekarang udah ada 1, 2, 3, ada 4, kalau nggak 4, 5. Nah ini dia juga burung manyar juga seneng banget cari makan di tanah ya teman-teman. Jadi nggak cuma di atas gitu, mereka juga seneng banget cari makan. Nah ini burung manyar juga di kandang aviari kita masih agresif ya. Jadi kalau tahu ada kita, dia itu nggak mungkin sedekat ini gitu ya. Nah makanya kalau kita live itu selalu di satu tempat seperti ini, tujuannya biar burung kita nggak mengganggu burung-burung. Kalau kita jalan-jalan ke sana kemari dan ternyata ada 4, berarti udah produksi. Kita taruh satu pasang, sekarang kita lihat burung manyarnya itu ada 5 ekor. Nah sarangnya juga ada di atas teman-teman, untuk sarang burung manyar ada. Coba disepil burung yang di atas, banyak teman-teman. Nanti kalau kita jalan burungnya itu pada kabur kayak burung kalau burung yang ini enggak ya, cuma burung manyarnya nanti kabur karena burung manyar ini masih agresif. Nah itu untuk jalak Bali. Itu jalak Bali.
Dan di belakang kita itu kita punya ayam hutan, teman-teman. Nah, jadi kalau kita kasih makan itu seperti ini. Tujuannya biar burungnya itu jinak. Nah, ini ada yang mau ngopi tuh. Jadi kalau nggak punya aviari, kita nggak bisa sedekat ini dengan burung-burungnya, teman-teman tuh. Ini kan burung paling agresif nih, tapi dia itu mau sedekat ini dengan kita. Ya, kalau kita punya aviari ya pasti seperti ini. Nah, ini juga ada di atas kadang-kadang kita juga bohongin ya burung-burungnya, nggak ada jangkriknya kita. Kalau murai ditaruh di aviari aman nggak aman? Ini kita banyak murainya, ada 5 ekor. Lokasi berapa kali berapa? 8 kali 20, teman-teman. Jadi kita punya lebarnya di 8 meter, panjangnya di 20, tingginya di 5 meter. Itu dibikin kayak di alam bebas. Iya betul. Coba di spill. Jadi mereka bebas berterbangan, mereka bebas cari makan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan di follow hostnya. Ini di belakang kita ada ayam hutan. Kita punya ayam hutan 1 pasang. Burungnya dicampur gitu apa ndak tarung? Ada sebagian, cuma tarungnya itu nggak mengerikan karena ini udah proses ini ya. Kita udah proses karantina gitu ya. Jadi burung satu sama lain itu udah saling kenal. Berantemnya ya biasa aja. Mana ayam hutannya? Ayam hutannya ada di belakang kita. Atapnya pakai jaring kayak mana bang? Kena hujan sama panas lama-lama nggak rapuh bang jaringnya. Untuk jaring keramba ini tingkat kerapuhannya itu bisa sampai 5 atau 7 tahun teman-teman. Nah ini kita sepil untuk atap atasnya ya, jadi kayak transparan. Teman-teman. Nah ini untuk bagian atasnya ya. Ke ujung sananya masih jauh teman-teman tuh. Jadi kalau kita live-nya itu jalan-jalan, nanti burung-burung yang lain agak terganggu. Jadi kita yang jalan-jalan itu HP-nya aja seperti ini. Nah ini di bawah juga ada murai batu, ada cucak hijau. Nah, masih banyak di sana tuh.
Di belakang kita punya ayam hutan satu pasang, teman-teman. Jadi kita punya ayam hutan satu pasang di belakang sini. Nah, itu juga ada cucak jenggot yang turun. Ini ada burung yang belum kelihatan ya, kayak burung kaki panjang, itu belum kelihatan. Untuk ayam hutannya kita ada di belakang kita. Jadi kita ada di depan kandang ayam hutannya, teman-teman. Nih yang mau sepil ayam hutan nih. Ini ayam hutan satu pasang, dan ini itu ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet. Ini juga udah jinak, teman-teman tuh. Ini satu pasang ya, teman-teman. Ya, kalau ayam hutan kita kandangin ya. Kita kandangin sendiri kalau untuk ayam hutan, karena ayam hutan ini dia itu tenaganya kuat, dan juga dia itu yang betina masih sedikit kagetan gitu ya. Jadi takutnya nanti juga takut matokin burung-burung lain gitu ya. Ini udah produksi, teman-teman. Ini udah produksi, untuk ayam hutan ini udah produksi. Yang jantan itu ini, teman-teman, dia tuh galak. Kita coba intip ini ya, sarangnya ada telurnya atau enggak ya. Kita coba intip. Nah, itu dia naik ke atas. Aku pernah pelihara ayam alas, bang. Aku punya jantan semua. Sekarang habis, bang, pada lepas satu persatu. Sayang banget ya pada lepas ya. Nah, dia udah naik ke atas tuh. Nah, itu untuk puyuh hutannya itu di depan tuh. Wah, keren puyuh hutannya. Nah, ini puyuh hutan juga jarang banget ya, teman-teman. Jarang ada yang punya, karena susah dicari juga. Puyuh hutan ternyata susah dicari. Kalau kasih makan lupa nutup pintunya. Waduh, jadi sayang banget ya, teman-teman. Kita coba intip sarang ayam hutannya ya, teman-teman ya. Karena harusnya hari ini dia itu bertelur. Coba kita intip. Sarangnya sederhana sih, teman-teman, nggak begitu bagus gitu ya. Oh, ternyata belum ada nih. Udah kita kasih makan jangkrik aja ya.
itu yang betina tuh, dia naruh. Nah tuh kan, karena dia itu galak, di ayam hutan ini sangat galak, jadi dia itu narung. Punya 4 ekor habis semua pada lepas. Waduh, sayang banget. Makanya ini kita juga ini ya, kita bikin sekuat mungkin untuk kandangnya. Ini galak banget sih teman-teman. Ya kan? Jadi kayak gitu. Kalau yang jantan itu kayak gitu, kalau ada yang deketin tuh, ya kan? Ini kita beli dari anakan ya teman-teman. Jadi kita itu beli dari anakan. Kalau ada yang deket, tuh, nih, lihat nih, ya kan? Tuh, dia itu seperti itu. Coba lihat lagi. Ya kan? Kalau yang jantan dia itu seperti itu. Kawinkan sama ayam kampung ya, nanti kita cari. Ayam ini bang, ya ayam hutan. Wow. Ya karena masih muda. Belum mabung, jadi nanti kalau mabung mungkin dia itu akan panjang. Dia itu selalu begini teman-teman. Kalau kita deketin seperti ini, dia itu galak, narung. Ini mahal teman-teman. Untuk yang kita punya mahal. Di 3,5 juta. Ini udah jinak, udah produksi juga ya teman-teman. Jadi karena jarang banget sih ada ayam hutan yang jinak yang produksi, itu jarang. Ini produksinya lancar. Kalau ini sepasang 3,5 juta ya teman-teman tuh. Dia itu nakal, galak. Ini udah produksinya lancar. Ini kita juga lagi netesin 5 butir. Yang 5 butir kemarin kita jual.
Kita jual telurnya, ternyata telurnya mahal. Satu butir itu di harga 50.000. Ini kalau mau ngawinin sama ayam kampung bagus nih. Berarti kalau beli telurnya aja bisa bang? Bisa. Tuh kita ada 2 butir. Ada 2 butir yang belum kita tetasin. Kemarin kita jual 5 butir. Kita jual 5 butir, ternyata ada yang berani 1 butirnya itu 50.000. Jadi kita jual aja. Lumayan bisa buat ganti pakan. Jadi bisa buat ganti pakan. Yang lebih mahal justru ini teman-teman. Telurnya puyuh hutan ini justru dia itu telurnya mahal. Telurnya bisa 1 butir itu 75.000. Kemarin yang beli telur ayam hutan kita itu dia berani. Kemarin yang beli telur ayam hutan kita itu dia berani 1 butir untuk puyuh hutan 75.000. Ini galak ya ayamnya, jadi dia tiba-tiba nanti nyerang gitu. Kalau puyuh hutan kita nggak jual ya, itu cuma 1 pasang. Kalau mau anakannya nanti nunggu aja. Nanti kalau mau anakan puyuh hutannya, wow tuh kan, dia itu suka narung. Kalau yang jantan seperti itu. Sepil anakannya bang, untuk anakannya masih belum kita ambil ya di indukan di indukan ayam Jawa. Kabarin bang kalau sudah ada anakan puyuh hutan. Iya. Nanti kita kabarin kalau udah menetas. Ini soalnya baru ini sih. Ini baru untuk puyuh hutannya itu baru bikin sarang. Untuk puyuh hutannya baru bikin sarang tuh. Itu 1 pasang. Kita punya 1 pasang tuh. Buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya ya, biar teman-teman itu selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Dan nanti siapa tahu kalau teman-teman punya kandang aviari, teman-teman itu butuh burung puyuh hutan. Ini kebetulan kita punya puyuh hutan yang lagi bikin sarang ya, mudah-mudahan nanti cepat menetas. Ya mudah-mudahan nanti cepat menetas ya untuk puyuh hutan, biar nanti juga teman-teman bisa
dapat anakannya. Biasanya sih banyak teman-teman, kalau puyuh hutan ini biasanya itu banyak telurnya ya. Nah, jadi teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya dulu. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar ya. Ini hari ini nggak nelor ya teman-teman. Biasanya itu hari ini untuk ayam hutan ini dia itu menelor. Tapi hari ini kita lihat di sarangnya itu belum ada telurnya. Harusnya hari ini ya, karena ayam hutan ini 2 hari sekali baru bertelur ya teman-teman ya. 2 hari sekali. Cuma ini galak banget yang jantan tuh. Warnanya bagus sih. Kalau ini ayam hutan dari Jawa Tengah ya, asli Jawa Tengah. Ini asli lereng Gunung Slamet. Bang, biasa dijual berapa harga untuk apanya ini? Anakan, indukan, telurnya. Ayamnya, jadi ayam hutan ini kalau kita jual anakannya, biasanya ada yang minta umurnya udah ini ya, untuk 1 minggu 2 minggu. Dan untuk ayam hutan ini setiap semakin jinak itu dia itu semakin mahal gitu ya. Kalau ini harganya 3,5 itu sudah produksi dan gacor ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di VT kita. Ada di VT kita itu pas ayam ini berkokok. Kalau ini indukan ya teman-teman, jadi indukan ini kita jual 3,5. Kalau ini siang jam 10, pagi sekali dan jam 10, terus nanti jam 2, dan nanti biasanya jam segini. Jam segini ayam ini udah berkokok ya. Cuma karena kita tungguin ya, karena dia itu galak juga teman-teman. Ayamnya kalau yang jantan itu galak banget. Rp3,5 juta teman-teman. Nah, ini untuk muka ya, perhatikan ya. Iya, satu pasang yang udah produksi. Kalau yang murah banyak sih ya teman-teman, tapi belum tentu hidup gitu ya, karena ayam hutan ini kalau baru petikan dari hutan itu memang biasanya dibanderol satu pasang itu paling 1 juta gitu ya, paling 1 juta. Kalau baru metik 2 hari atau 3 hari itu harganya segitu satu pasang. Tapi kalau yang udah jinak, udah indukan seperti ini, itu memang mahal. Karena ayam hutan itu semakin jinak, semakin mahal teman-teman. Nah, ini untuk mukanya juga bisa berubah ya. Dia mukanya warnanya pucat sekarang ya. Kita bikin merah. Nah, kita bikin merah.
Dia kalau semakin marah dia itu nanti mukanya berubah. Nah itu kan. Jadi kalau marah, ya kan, dia merah kan mukanya tuh, dia udah merah, ya mukanya udah merah, terus bagian lehernya juga udah merah tuh. Nah jadi seperti itu teman-teman, kalau mau bikin merah gampang teman-teman. Jadi ayam hutan ini bisa berubah warna tuh. Ini produknya lancar teman-teman. Wah kalau masuk ya nanti kita tuh kan, dia ngejar. Produknya lancar teman-teman, cuma hari ini harusnya dia itu bertelur, cuma hari ini kita lihat sarangnya belum ada telurnya. Aku pengen punya ayam alas lagi bang deh, pesen teman dari Kendal kok belum datang, udah 2 bulan ini. Susah teman-teman, itu untuk ayam hutan itu sekarang itu susah karena semakin langka diburu sama orang-orang ya. Kalau diburunya itu ditangkap mungkin nggak itu ya, tapi ini ini ditembakin gitu ya. Jadi pada ini jadi pada jarang. Kalau bertelur di mana bang? Sarangnya kayak apa bang? Makannya apa bang? Wah makannya gampang. Ini makannya fur ayam, fur babi, terus jangkrik, ulet. Nggak dikasih jangkrik sama ulet pun nggak masalah. Terus ada buah, ubi-ubian, beras merah gitu ya. Jadi variasi, kita kasih variasi untuk makanannya. Harga sepasang ini kita untuk indukan kita ini kita bandrol 3,5 juta. Ini kita sepil sarangnya ya. Cuma galak banget nih teman-teman, kalau nggak percaya nih kita tempelin HP-nya ya. Nanti dia pasti akan narung. Kalau ditempelin aja seperti ini dia itu ngajak berantem. Cuma 2 ekor ya. Susah nyarinya bos. 2 ekor aja ini udah produksi tuh kan. Dua aja itu jarang banget teman-teman ada yang punya. Produk di akerisit bos, gampang dijual. Ini kita lagi menetaskan 5 butir. Yang kemarin kita udah kita jual telur ya. Kemarin kita jual telur 5 butir 250.000. Ini juga udah menetas anakannya. Anakannya udah ada yang menetas. Karena kita menetaskan 5 butir itu kita titipkan di ayam Jawa ya. Ini sebenarnya mau menetas tapi cuma kita kepengen ayam kita itu lebih cepat produksinya gitu. Kemarin dibayar telurnya 1 butir itu 50.000.
nggak dikasih betina 2 apa 3 gitu bang. Susah nyarinya teman-teman untuk betina yang produksi, terus yang jinak itu susah banget nyarinya, jarang banget ada. Karena ayam hutan ini kan gampang stres, kalau stres dia nggak mau produksi. Masih ada 1 butir kalau nggak salah, harusnya 2 butir hari ini, harusnya hari ini 2 butir. Cuma hari ini kita intip sarangnya itu kayaknya nggak ada telurnya. Hari ini nggak bertelur, tapi perutnya udah gede banget tuh. Kemungkinan besar besok, kalau nggak nanti malam tuh. Untuk pantatnya udah gede banget. Ya, kelihatan ya untuk pantatnya dia udah gede banget. Ini yang jantan dia itu nakal. Iya tanggung satu ini, makanya kita kumpulin gitu. Kemarin udah diambil orang 5 butir. 5 butir udah diambil orang. Katanya mau sepil sarangnya. Oh iya lupa. Iya karena dia galak sih teman-teman. Jadi kita mau sepil sarangnya itu lupa. Tuh, nah dia udah naik. Sarangnya gampang banget teman-teman. Kita cuma pakai gardus dan ada sedikit jerami gitu ya. Tuh. Coba kita lihat. Biar kita masuk. Cuma seperti itu sarangnya. Tuh. Ini udah ngantuk nih. Jadi untuk sarangnya tadi ya seperti itu. Waduh. Palembang jauh banget bos, nanti kalau telur takut kenapa-napa di jalan ya. Ini lagi mabung ya, apa dia sakit? Nggak sakit kok. Gemuk dia. Oh karena lagi mabung teman-teman. Ini burungnya lagi mabung. Kadang kasihan kalau lihat burung kurus gitu ya. Kita gemukin aja dulu lah. Kita masukin ke kandang kotak biar dia itu gemuk dulu ya. Biar dia gemuk dulu. Ini agak kurus karena lagi mabung sih. Di aviari ayam hutannya ya, tapi kita pisah. Gacoran berapa om harganya? Untuk apa ini? Untuk ayam hutan atau murai batu? Murai sekarang lagi murah ya teman-teman ya, harganya lagi murah banget. Kalau teman-teman mau nyari murai, cari aja di ini ya, akun Duta Emping. Itu khusus murai batu dan itu ribuan. Murah-murah. Coba cari aja. Kalau kita itu kan cuma buat aviari ya, jadi belum ada anakannya. Di akun TikTok ada kok teman-teman, akun TikTok
cari aja di Duta Emping ya, keluar live cari Duta Emping, biasanya jam segini lagi live. Itu teman kita biasanya satu hari jam segini tuh dia lagi live. Itu ribuan, burung murainya ribuan. Jadi teman-teman bisa cari di situ. Nah ini kalau kita geser ya teman-teman, kita masukin burung ini ke kandang dulu. Nah kalau kita geser seperti ini, nah ini penampakan untuk keseluruhan ya di aviari seperti ini. Dan ini untuk bagian atap teman-teman. Ini untuk lebarnya 8 meter, panjangnya 20. Nah, kita masukin burung ini dulu ya, biar gemuk. Biar kau gemuk, perutmu buncit. Nah, ini pintu masuknya, teman-teman. Ini untuk pintu masuknya. Dan di sebelah sana kenapa kita bikin ada ruangan kaca? Tujuannya biar kita bisa memantau burungnya itu. Kalau pagi hari kita pantau burungnya lewat ruangan kaca ini, dan kita nggak mengganggu aktivitas burung-burung di pagi hari. Nah, tujuannya seperti itu. Ini untuk pintu masuk, dan di sebelah sana ada ruangan yang kita kasih kaca. Jadi kalau kita mau mantau pagi, siang, sore, malam lewat pintu, lewat ruangan kaca ini aja ya. Jadi kita nggak mengganggu. Tujuannya itu, kita nggak ganggu burung-burung yang ada di sini gitu ya, yang lagi beraktivitas. Malah dia lepas. Padahal mau di kandang. Ya udah kita pancing pakai ini. Nah, ini sarang ini ya, teman-teman. Tadi ini sarang puyuh hutannya tuh. Ini dia. Jadi sarangnya ada di ujung sini, ada di pojokan. Ini sarangnya. Udah bagus teman-teman tuh. Udah bulat. Nah, ini kita kasih makan dulu nih. Karena ini lagi mabung ya, jadi dia itu dia itu kurus. Tadi kita udah tangkap, malah dia itu lepas. Nah, kita dapat lagi guys. Nah, ini yang sehat nih. Nah, ini kalau kita dari sini tadi teman-teman, tadi kita di ujung barat sana ya. Kita di ujung barat, nah ini kita di ujung timur. Cuma kalau sore seperti ini kan kita melawan cahaya matahari untuk live ya. Jadi kita memang ke ujung barat. Nah, ini kalau yang mau sepil tempat makannya ini ya teman-teman, dan apa sih makanannya?
ternyata tuh udah ada yang lagi mau menginap tuh teman-teman, cucak hijau. Nah ini gunanya seperti ini ya, kalau kita tanam pohonnya yang bermanfaat seperti ini. Nah ini untuk makanan burung yang ada di kandang aviari ya. Kita untuk makanan pokoknya menggunakan fur ayam atau fur babi, dan kita kasih buahnya kadang pisang kadang pepaya ya teman-teman, seadanya buah. Nah kenapa di bawah sini itu ada air, tujuannya biar semut itu nggak merambat ke atas. Nah ini tempat makan aviari anti semut ya. Dan semua burung di sini itu cuma makan fur babi ya, fur babi atau fur ayam. Nah ini furnya seperti ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu ya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Jadi kalau jam segini itu burung-burungnya udah mulai masuk di dalam pepohonan gitu ya. Mereka untuk menginap. Nah, jadi sudah banyak burung-burung yang masuk, sudah melakukan tidur gitu ya. Nah ini kita coba sedikit jelaskan tentang ruangan kaca ini. Ini pintu masuk, di sebelah sana ada ruangan kaca. Nah di sini juga kita ada aviari yang di dalam aviari. Ini isinya burung kacer teman-teman. Ini kita bikin sebenarnya untuk karantina ya teman-teman. Jadi ini ukuran 2,5 kali 5, 2,5 kali 3. Nah ini tujuannya untuk karantina. Kalau kita beli burung baru, kita masukkan di sini. Kita karantina biar burung-burung ini tahu tempat makan dan juga tahu tempat minumnya ya. Jadi untuk burung baru kita masukkan di sini. Ini ada burung kacer satu pasang di sana. Nah di sini ada pohon mangga juga teman-teman. Pohon mangga ini sangat bermanfaat ya, karena untuk cabangnya sendiri pohon mangga ini dia itu banyak banget, jadi burung-burung pada suka. Jadi kalau live-nya itu melawan sinar matahari itu gambarnya nggak jelas ya teman-teman. Nah ini murai batu yang jantan, ekornya lumayan. Kita beli ini 800.000. Ini harganya 800.000. Kayaknya burung di sini udah harus kasih makan ini ya, kasih makan ulet Hongkong. Udah pada kedinginan.
Iya, bener. Tapi biasanya sih nggak seperti itu karena mungkin cuacanya juga lagi posisi seperti ini. Nah ini pohon pisangnya tuh teman-teman, aduh udah mulai uh, mau besar tuh. Cuma nggak tahu ini pisang apa ya, kok buahnya kecil. Jadi enaknya ketika punya kandang aviari ya seperti ini. Kita bisa tanam-tanam uh, buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Nah itu sarang burung manyar tuh teman-teman. Yang ini nih, ini sarang burung manyar. Dia baru baru bikin. Nah ini tempat kalau kita live di sini teman-teman. Sementara begitu ya teman-teman. Kita jumpa besok pagi. Jadi kita live itu pagi, siang, sore. Nah jadi udah kayak makan. Kita live-nya udah kayak makan. Demi apa? Demi teman-teman ya. Biar teman-teman tambah pengalaman, tahu tentang kandang burung aviari dan bagaimana membuat aviari yang aman dan juga nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi eh, buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu. Kita live-nya setiap hari hanya untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Thank you, terima kasih.